Ya, untuk pertanyaan ini saya akan minta call for help ya. Berhubung di sini ada seller mentor saya akan minta Om Sugeng, silakan Om buat bantu kita jawab. Ya. Ini Om Sugeng spesial loh ya. Om Sugeng datang dari Jogja, khusus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman seller di sini ya. Makanya kan sekarang lagi ini itu software sama live video. Terus kalau kayak kita yang biasa sebetulnya orang belakang layar nih nggak suka show off gitu kan, gimana sih triknya gitu biar, atau misalnya nggak pakai itu tapi memanfaatkan fitur lain biar tetap naik gitu. Terus saya kan apa dropship gitu kan barangnya, kalau misalnya live streaming itu kan kadang nggak ada barang. Sama sekarang tuh lagi musimnya waduh, presiden tuh lagi PO buat lebaran, jadi barang belum ada, contoh barang realnya juga belum ada. Nah itu buat kita posting di sosmednya gimana? Terus satu lagi, kalau yang buat affiliate itu, kita misalnya bikin affiliate dari toko, dari akun lain, kita post di sosmed dengan link produk kita yang pakai Shopee itu, bisa nggak? Boleh nggak? Oke, ada lagi? 3 ya tadi ya? Oke, terima kasih. Yang pertama gini ya, mungkin juga menjawab yang tadi juga. Sebenarnya kan setiap Shopee membuat fitur, itu pasti ada fungsinya. Walaupun besar kecilnya setiap seller beda. Karena nggak mungkin Shopee invest, itu kan juga levelnya regional. Jadi kalau teman-teman bilang, ini fiturnya kurang bagus, tolong dirubah dong. Jadi nggak bisa, karena Shopee semua kan regional. Jadi dipahami dulu, setiap fitur ada fungsinya. Nah, perkara nanti mau kalau di belakang layar mau live atau enggak, sebenarnya yang pertama harus dipastikan dulu live itu sudah siap belum. Kalau dilihat dari pengalaman ya, sebenarnya live ini masalah mental. Paling ideal live itu paling nggak followernya 10.000 lah. Kalau pengalaman kita ya 10.000, jadi nanti ada yang lihat. Nah, tadi kalau dilihat misalnya gimana itu produk muncul, tapi bersaing dengan yang lain ujung-ujungnya harga, itu juga sebenarnya enggak. Karena kita nggak pernah tahu internet Shopee itu munculin produk kita di halaman pertama itu berapa banyak. Jadi teman-teman pasti dapat order kan. Shopee pasti akan membagi, karena dia tidak ada yang namanya monopoli. Jadi teman-teman ini nggak pernah tahu produk teman-teman muncul di siapa, di halaman berapa. Jadi kalau dibilang di depan terus semua harga itu juga enggak. Karena bisa saja yang murah itu pun nggak dinongolin demi kebaikan bersama. Ya kan, semua dia dapat order. Nah, jadi algoritma ini saya bayar, dan sebenarnya Shopee itu bagus banget. Karena ketika orang pernah masuk ke live Anda, walaupun cuma ngambil duit Anda, dalam tanda petik ya, ngambil koin, memang harus daftar ya koin, itu dianggap bahwa konsumen itu tertarik dengan toko Anda. Jadi di luar live, produk-produk Anda itu akan nongol di konsumen tersebut tanpa kita tahu. Teman-teman yang sering belajar di Shopee pasti tahu dong, tiba-tiba dibaca rekomendasi muncul apa, padahal teman-teman belum beli. Tapi itu ada interest di sana. Jadi fungsinya banyak banget tadi itu. Tidak hanya pada waktu itu. Kalau kita ngajarin di kelas, kita nyebutnya investasi. Investasi ada investasi yang bodong, ada yang menghasilkan, kan seperti itu ya. Tapi kita nggak pernah tahu. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, dia bisa beli. Tapi kalau teman-teman nggak invest seperti nanam ya nggak bakal tumbuh. Jadi apapun harus dicoba. Nah, di sini kalau memang tadi ngerasa di belakang layar belum siap, mendingan pakai jasa. Sekarang ini anak-anak, saya nggak tahu ya di sini ada yang masih kuliah. Kalau di kota saya di Jogja banyak banget anak-anak kuliah. Sekarang trennya mereka kalau kerja sambilan juga sudah bukan seperti era saya dulu yang misalnya di kafe atau dulu jaga warnet. Mereka eranya sekarang jasa live. Jadi memang kalau memang dirasa biasanya di belakang layar, kita nggak harus memaksakan karena potensi tiap orang beda-beda. Mendingan hire orang yang mahasiswa-mahasiswa itu untuk live, kerjaannya hanya live. Datang aja setiap jadwal komisi berdasarkan penjualan. Itu akan jauh lebih enak karena generasi apa ya? Bukan kita. Kamu generasi apa kamu? Generasi Z ya berarti ya? Yang segenerasi sama saya. Oke, kalau yang ini agak susah ngomong aja kan. Tapi yang serius ganti itu bawahnya, nah itu mereka pintar banget. Dengan mereka itu masih banget. Jadi kadang kita juga nggak harus memaksakan jago di semua. Mungkin kalau kita di Indonesia dipaksain gitu ya. Cuma dari di sini yang kecil
harus bisa matematika, fisika, bahasa Inggris dan sebagainya. Kalau ada nilai yang jelek, kemudian merasa itu kita nggak perform gitu kan. Tapi kalau kita bisa manfaatin apa potensial kita, itu sudah lebih sebenarnya. Kita kerjasama dengan orang dan kita fokusnya di mana. Nah, kemudian itu harus coba ya, tahan banting. Pengalaman saya ada klien, dia live 3 bulan tanpa berhenti. Tak jamin followernya naik. Kalau nggak naik nanti kontak gue. Bisa jamin ya, 3 bulan Jamin. nggak pernah bolong. Sehari minim 1 jam, tak jamin follower masih naik. Jadi itu masalah konsistensi dan masalah orang yang lebih rajin siapa. Karena persaingan banyak, yang lebih rajin, yang lebih ngotot, dia yang dapat order. Jadi kita nggak bisa kalau kayak zaman dulu yang punya barang yang berkuasa. Sekarang yang rajin, yang makin dekat dengan follower. Jadi itu masalah nanti konsistensi aja ya kawan. Kalau perkara dipakai harus dipakai. Shopee video masa sih Anda 3 bulan? 3 bulan itu 90 hari. Dalam 90 video Anda, masa sih nggak ada yang viral? Saya nanti masih ada. Walaupun viralnya orang beda-beda ya. Ada yang 1 juta, biasa. Ada yang 100.000 dan bersyukur. Pasti ada. Jadi di sini sekarang karena persaingan ketat, konsistensi kalian itu harga yang mahal. Kemudian yang kedua kalau dropship, yang mau nggak mau memang harus nego ya, yang punya barang ya. Bisa nggak kita di masa cuma 1 sampel kan masih ada ya. Dropship sekarang memang dalam tanda petik yang maaf itu ditekan oleh semua marketplace. Kemarin kita baru meeting di sebelah. Di sana sekarang ada pengiriman prioritas. 1 kali 24 jam kamu akan diberi extra traffic. Semua marketplace dalam tanda petik dropship ini memang harus lebih niat. Karena pengiriman saya nggak tahu ya kalau kita belum meeting dengan Shopee, tapi kalau di sebelah itu jadi 1 kali. Harusnya semua sama, dinamikanya sama. Karena marketplace itu kan dia mencari seller potensial. Salah satu kriteria seller potensial bisa mengirim dengan cepat. Kalau Anda sebagai konsumen kirim, ada 1 barang yang dikirim seminggu dengan yang dikirim hari ini, Anda nggak tahu, oh sellernya ini yang punya barang. Itu harus seperti itu. Jadi pastikan harus ngotot diminta. Karena sudah hukumnya, karena dulu saya juga dropship. Sudah hukumnya ya, dropship itu harus lebih pintar daripada supplier. Karena kita masih jualnya lebih mahal. Kalau kita nggak ada nilai lebih, nggak ada sesuatu yang dijual, ya pasti yang punya ke supplier. Itu sudah hukumnya. Kecuali kita ada naik dari supplier, ya nggak masalah. Terus nanti yang ketiga apa ya? PO. Ya kalau bisa nego sih, semua bisa dinego asal mereka kan sebenarnya kalau nanti kita jual masuk ke PO nggak masalah. Fashion PO seminggu ya biasanya ya. Oh besok PO lebaran. Maksudnya di mana ngakalikan itu? Ya itu harus ke supplier kita ya bisa baca ya. Kayak saling lebaran tuh udah keluar modelnya, tapi barangnya itu belum ada dulu dan PO-nya tuh bisa belinya nanti pas puasa gitu. Nah buat yang kayak gitu gimana cara kita promosiinnya? Oke. PO-nya harus dari sekarang sih masuknya. Sebenarnya kalau secara sistem ya barang PO itu prioritinya nggak segede barang order ready stock, sorry. Jadi kalau saya sarankan ya Anda fokusnya ke ready stock dulu aja. Karena juga orang sorry lebaran kapan ya? Masih bulan April ya? April atau Maret ya? Saya rasa nggak terlalu jauh sih Ibu kalau ngarah ke sana. Jadi mending yang ready stock yang dikontrolin dulu supaya peringkat tokonya naik. Jadi kalau kita banyak penjualan di toko, kan peringkat toko naik. Nanti kalau ada produk baru itu lebih enak. Produknya sudah nongol di atas juga. Sebenarnya lebih ke cara konten kita di sosmednya gitu, mungkin lebih ke gitu bukan di sosmed. Oh, cara konten untuk produk PO? Iya. Oke, Rio ganti ya. Ya kan konten tadi bagian tuh. Kalau produk PO gimana jualnya? Oke. Sebenarnya tetap bisa kamu bikin kontenin. Jadi kalau misalnya kamu nggak punya produknya untuk dikontenin, kamu bisa dalam bentuk foto, tapi kamu kreasiin mungkin dengan BGM atau tren-tren yang lagi happening. Dan nanti barangnya kamu tulis di deskripsi, di caption. Barangnya akan ready, tapi mungkin bisa di-highlight dulu atau difavoritkan atau bikin notifikasi kalau misalnya nanti barangnya udah ready, kita akan info. Tapi kalau misalnya jualnya nggak cuma maksudnya jualan di sosmed juga, kamu bisa nanti dapetin ke WA.
ke nomor WA. Ketika nanti ke nomor WA, kamu kan dapat database-nya. Jadi ketika kamu nanti barang udah ready, kamu tinggal blast ke mereka, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu tanya kontennya gimana, tetap bisa. Walaupun bukan video, kamu bisa bikin foto, nanti bisa bikin carousel, atau mungkin fotonya kamu jadiin puzzle, something kayak gitu. Kamu dengan BGM, kamu bisa tambahin background voice over atau background music, lalu kamu blast langsung di sosmed. Tapi ingat, di captionnya ditulis, ini masih pre-order. Atau mungkin kita bikin lebih ke trigger. Ini masih pre-order tapi hanya untuk 50 orang terbatas. Kalau misalnya mau beli, langsung grab it now gitu. Gitu, jadi bikin barang PO tapi kayak bikin nafsu lah gitu. Jadi orang mau beli gitu. Silakan mau. Ya cukup.